Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Saksi Penguburan Sangat Aneh, berdasarkan kisah nyata. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Melihat hamparan taman pemakaman umum yang begitu indah dan asri, yang terbayang adalah liang kubur yang lapang, bersih, rapi. Tapi, kagetnya saya. Yang nampak justru liang kubur yang begitu jelek, sempit, asal gali, dan berserakan sisa-sisa tanah liat bekas paculan. Wah, ini sih kekecilan untuk almarhum yang akan menempati liang kubur. Karena saya tahu beliau berbadan tinggi besar. Dalam hati ingin protes kepada penggali kubur, tapi urung. Bukan tanggung jawabku. Salah ngomong nanti malah jadi runyam deh. Pengen tahu apakah dugaanku benar bahwa liang kubur terlalu pendek untuk almarhum yang sedang dalam perjalanan dengan almarhum? Dan ini kisah nyata kira-kira Juni tahun 2005 di TPU Rawamangun, Jawa Timur. Salah satu sahabatku meninggal dunia. Dia kaya, tapi maaf, terkenal kikir dan kejam. Segera saya menempatkan diri di sebelah kuburan, mengambil tempat agak tinggi karena kedua mataku dapat menangkap dengan jelas proses penguburan dari mulai mayit dikeluarkan dari keranda hingga diistirahatkan di dalam liang kubur dengan sempurna. Sirine ambulan memasuki taman pemakaman. Ratusan orang turut bersiarah. Hampir semua lelaki. Jantung berdegup ketika keranda mayit dikeluarkan dari ambulan. Wajah-wajah serius berdesakan mendekati liang kubur. Kain hijau berhias tulisan Arab disibak dari keranda. Mayit terbungkus kain kafan putih dikeluarkan dari keranda. Jantungku berdegup kian kencang. Mayit jelas-jelas berbadan besar tinggi, malah terkesan lebih tinggi besar setelah meninggal. Akan muatkah dimasukkan ke dalam liang kubur yang nampak kekecilan? Dek, dik, duk, dek, dik, duk. Aduh, cemas. Baru pertama kali lihat hal seperti ini. Diiringi doa dan seruan puja-puji kepada Allah, mayit perlahan dipopong 4 orang. Lalu diserah terimakan kepada 3 orang yang telah berdiri di dalam liang kubur. Tak sadar mataku dipantang melotot. Punggung sedikit membungkuk untuk menyaksikan lebih dekat. Dan ya ampun, kepala mayit sudah mentok ke dinding, tapi kedua kaki mayit menggantung. Kira-kira 20 derajat dari landasan. Liang kubur kekecilan. Masa sih beli tanah 2 kali 1 meter untuk peristirahatan terakhir, gak mampu gitu. Oh my god. Kedua tanganku saling mendekap. Kaku, bertanya-tanya apa yang akan terjadi kemudian. Akan diangkat kembali mayit dan minta penggali bekerja kembali untuk memanjangkan liang kubur? Ataukah apa yang akan kusaksikan? Ini mayit orang kaya yang rumahnya bagaikan gedung dengan 20 kamar tidur, 25 toilet, taman bermain, dan kolam renang. Masa sih beli tanah 2 kali 1 meter untuk peristirahatan terakhir nggak mampu? Gitu pikir saya secara berulang-ulang. Lihat. Kaki mayit ditekan-tekan ke bawah oleh lelaki paling kiri di liang kubur. Dipaksa-paksa, ditekan, gagal. Ditekan lagi, gagal lagi. Ditekan lagi, masih gagal. Geser sana, geser sini, tekuk sana, tekuk sini. Kasihan. Lalu ditekan lagi dengan kuat. Serak.
Akhirnya mayit itu berhasil dibenamkan ke liang kubur. Tapi mengenaskan, sepintas nampak baik kepala maupun telapak kaki seperti ditanam ke dinding liang kubur. Untunglah liang kubur dari tanah liat agak lembek pas musim hujan. Bayangkan kalau dari beton, bisa remuk tuh kepala kaki. Sementara jamaah sibuk menutup mayit dengan papan kayu, disusul menguruk dengan tanah. Degup jantungku berubah haluan. Dari cemas menjadi geli, ya benar-benar geli. Rasanya ingin ngakak terpingkal-pingkal. Maklum baru pertama kali lihat ada mayit kakinya dipaksa-paksa lurus ke landasan karena liang kubur kependekan gitu. Bagian kepala sudah menyungsep, kok kaki masih nyangkut di dinding. Orang kaya kok kuburannya kependekan dan kesempitan, sampai susah dimasukkan ke dalam liang. Kenapa ya? Ternyata bukan saya saja. Beberapa yang lain mengedipkan mata beri isyarat akan keganjilan kuburan tersebut. Usai penguburan, sebagian kawan ngumpul. Entah siapa yang memulai. Tersibaklah memori dengan almarhum yang sering teringat bahwa almarhum galaknya minta ampun. Bicaranya kasar dan kejam, dan bangga dengan perilakunya yang tegas. Menurutnya itulah tanda orang yang tegas, tapi musuhnya banyak. Hampir tak ada sahabat yang betah menjadi sahabat karibnya. Semua teman hanya mitra usaha dan urusan sosial. Sama anak buah pelitnya minta ampun. Terus ingat kejadian dulu. Dia pernah mengakibatkan seorang ibu tewas jantungan. Tak tahan dicecar olehnya siang malam untuk mencari anak si ibu yang punya perkara dengannya. Kedua, dia bilang ketika ngejar-ngejar utang, biar aja dia mau nipu atau ngerampok Cina, asal bayar utang sama saya. Dan cerita yang ketiga, ketika memarahi anak buahnya yang lancang. Biar aja si A sama si B bunuh-bunuhan, yang penting harta sama saya aman. Cerita yang keempat, kalau Anda punya perkara uang dengannya, maka dia akan melibatkan semua anggota keluarga Anda untuk turut tanggung jawab secara material. Walaupun tidak tahu apa-apa gitu loh. Cerita yang kelima, kalau berkongsi usaha dengannya siap-siap untuk memikul rugi sendirian karena dia maunya ikut untung doang. Cerita yang keenam, menurut dia penertiban umum di jalanan harusnya dimulai dengan semburan peluru. Dor, dor, dor. Kebatok kepala anak-anak jalanan agar mereka benar-benar sirna dari jalanan. Entahlah, kalau ingat dia, saya kadang merinding, mengelus dada. Juga kasihan karena dia sudah naik haji beberapa kali dan rajin mengadakan pengajian akbar saben bulan atas biayanya sendiri. Apa mungkin dalam pikirannya yakin bahwa kegiatan agama yang hingar-bingar mampu melenyapkan dosa-dosa kekejamannya? Entahlah. Apakah liang kuburnya yang jelek, sempit, dan sulit menampung jasadnya punya hubungan dengan sebab akibat perilakunya ketika masih hidup? Dan yang terakhir, apakah saya berdosa ketika di dalam hati sempat ngakak menyaksikan proses penguburan yang begitu mengerikan? Semoga almarhum diampuni semua salah dosanya sama Allah. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.